Mungkin banyak dari kalian yang sudah mendengarkan berbagai kasus mutilasi. Ada seorang pemuda yang memutilasi pacarnya, ada juga seorang suami yang memutilasi istrinya, dan banyak kasus lainnya. Orang yang melakukan perbuatan itu biasanya disebut sebagai psikopat. Nah, dalam video kali ini, saya mau menceritakan satu kasus di mana seorang nenek psikopat dengan kebrutalannya dalam membunuh. Pembunuhan ini ia lakukan dari tahun 1995 sampai 2015. Coba kalian bayangkan seorang nenek bisa melakukan hal sekeji itu. Dan hebatnya lagi, hampir puluhan tahun pembunuhan ini tidak terungkap. Oke, seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Mari kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman dekat kalian yang sekiranya suka dengan video-video yang membahas tentang kisah nyata atau kasus-kasus kriminal seperti ini. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas kasus ini. Kalau sudah siap, jangan lupa intronya dulu. Wanita tua ini adalah Tamara Samsonova. Jadi di sini kita panggil saja sebagai Tamara. Tamara lahir pada tanggal 25 April 1947 di kota Usru, Rusia. Orang-orang yang mengenal Tamara ini mengatakan bahwa Tamara ini memiliki gangguan kejiwaan. Pokoknya selama hidupnya ini, Tamara ini sudah 3 kali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia ini pindah ke kota Moskow dan masuk di salah satu universitas di kota Moskow. Setelah lulus, Tamara ini pindah lagi ke St. Petersburg. Nah, di sana ia ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Alexei. Lalu mereka berdua ini menikah di tahun 1971. Selama beberapa waktu, Tamara ini bekerja di Biro Perjalanan Intouris, khususnya di Grand Hotel. Jumlah pengalaman kerja yang dikumpulkan oleh Tamara pada saat pensiun sekitar 16 tahunan. Nah, perjalanan hidup Tamara nampaknya aman-aman saja. Sampai pada tahun 2000, suaminya ini tiba-tiba menghilang. Lalu Tamara melaporkan ke pihak polisi. Dan setelah diselidiki dan dicari, tapi tidak ada hasilnya. Setelah suaminya menghilang, Tamara mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi untuk bekerja dan ia perlu mencari sumber penghasilan lain. Lalu Tamara ini berniat menyewakan kamar apartemennya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dia sewakanlah kamar di apartemennya itu. Lalu ada yang menyewanya, yaitu seorang pria yang berusia 44 tahun. Pada tanggal 6 September 2003, Tamara ini cekcok dengan pria yang menyewa kamar apartemennya itu. Karena kesal, Tamara ini langsung membunuh pria itu di apartemennya. Kemudian dia memotong-motong jasad dari pria itu dan membuangnya. Nah, di sini saya kurang tahu jelas bagaimana laki-laki itu bisa dibunuh. Pada saat itu, kejadian ini belum terungkap. Selang beberapa tahun kemudian, yaitu di bulan Maret 2015, nah Tamara ini bertemu dengan Valentina yang berusia 79 tahun. Mereka ini tinggal di daerah yang sama. Lalu salah satu teman dari Valentina ini menyuruh Valentina untuk menampung sementara Tamara ini. Nah, dimana pada waktu itu apartemen Tamara ini lagi direnovasi dan Valentina pun setuju saja. Awalnya mereka ini baik-baik saja. Bahkan Tamara ini tinggal di sana sudah beberapa bulan. Dan Tamara pun suka tinggal di apartemennya Valentina ini. Di sana pun Tamara sering membantu pekerjaan rumah tangga juga. Nah, Tamara ini berencana ingin tinggal lebih lama lagi di sana. Namun di balik itu, Valentina ini mulai risih dengan keberadaan Tamara ini. Nah, di sini Valentina ini meminta Tamara segera meminta Tamara ini pindah. Valentina pun menyuruh pindah sesuai dengan perjanjian mereka berdua ini. Padahal perjanjian awalnya, Tamara ini tinggal di apartemen Valentina sampai renovasi apartemen dari Tamara ini selesai. Tapi Tamara ini enggan melakukan hal itu, karena ia lebih suka tinggal di apartemennya Valentina. Akibat hal itu, hubungan mereka ini makin hari makin buruk dan memiculah sebuah konflik. Karena kesal dengan Valentina, Tamara ini langsung berniatan untuk membunuh Valentina dengan meracuninya. Nah, di konfliknya itu, Tamara ini membaik-baikan Valentina, padahal di belakang Valentina, Tamara ini memiliki niatan busuk. Dimana pada suatu hari, nah Tamara ini pergi ke suatu tempat untuk membeli atau membuat resep obat Panazepam. Nah, sedikit pembahasan tentang obat Panazepam ini. Obat ini biasanya digunakan dalam pengobatan berbagai gangguan mental.
seperti skizofrenia dan kekmasan. Obat ini juga bisa digunakan sebagai praobat sebelum operasi karena mengintensifkan efek dari obat bius. Nah, setelah mendapatkan obat itu, Tamara tidak lupa membeli sebuah salad kesukaan Valentina dan mencampurkan obat itu ke salad tersebut. Lalu salad itu diberikan ke Valentina. Tanpa adanya rasa curiga, Valentina ini langsung memakan salad pemberian dari Tamara ini. Valentina ini tidak mengetahui kalau salad itu sudah diracuni. Dan tiba-tiba kepala Valentina ini sudah mulai pusing dan Valentina pun sudah mulai tidak sadarkan diri. Pada tanggal 23 Juli 2015, setelah memberikan salad itu, Tamara ini menemukan Valentina sudah tidak bernyawa dan tergeletak di lantai dapur. Pada saat itu, Tamara ini langsung memotong bagian-bagian tubuh korban seperti tangan dan kaki, lalu membedah perut korban dan mengambil organ dalamnya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa nenek tua itu memakan organ dalam dari tubuh korban. Kalau itu memang betul, wah sadis banget sih. Ini namanya sudah kanibal. Dan sisa dari tubuh korban ini dimasukkan ke dalam kantongan dan panci, lalu dibuang di sekitaran jalanan sana. Pada malam tanggal 26 Juli 2015, jasad korban yang sudah terpotong-potong dan terbungkus tirai kamar mandi. Pokoknya jasad ini ditemukan di dekat sekitaran danau. Awalnya potongan tubuh yang terbungkus itu tidak menarik perhatian orang-orang selama beberapa hari. Hingga ada salah satu warga di sana penasaran dengan bungkusan itu dan ia membukanya. Seketika ia ini kaget melihat apa yang barusan ia lihat. Di hari itu pun jasad korban ini belum dikenali sama sekali. Nah, di mana pada keesokan harinya identitas jasad korban ini diketahui ketika dilakukan pengecekan terhadap penghuni apartemen. Pada saat itu, polisi ini lagi mengetuk kamar apartemen dari korban, tapi yang buka malah pelaku. Polisi pun menemukan jejak darah di kamar mandi, lalu pelaku ini dimintai keterangan di mana keberadaan Valentina ini. Tetapi Tamara ini tidak memberikan keterangan yang berhubungan dan tidak masuk akal. Ia bercerita bahwa suatu malam, ia ini menemukan Valentina tergeletak di lantai. Tetapi Tamara ini malah membuat teh. Setelah selesai membuat teh, tiba-tiba Valentina ini sudah tidak ada di sana lagi. Nah, di sini polisi sudah curiga bahwa Tamara lah pelakunya. Kemudian polisi menginterogasinya lagi. Di saat itulah Tamara ini mengaku bahwa dia yang membunuh Valentina. Lalu Tamara ini ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, polisi juga mengamankan sebuah rekaman CCTV di apartemen Valentina, di mana pada saat itu dia sedang berjalan menuruni tangga dengan membawa plastik hitam dan sebuah panci yang ternyata berisi potongan tubuh dan kepala korban yang ada di dalam panci tersebut. Setelah menetapkan tersangka, polisi langsung menggeledah apartemen milik Tamara. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan sebuah diari yang berisikan korban-korban pembunuhan yang dilakukan oleh Tamara ini. Di diari tersebut, ia menjelaskan secara detail bagaimana dia membunuh korbannya. Dan hal yang lebih mengejutkan, ternyata ia ini melakukan sekitar 20 tahun dari tahun 1995 sampai 2015. Dan dengan total korban ada sekitar 11 korban. Di mana dari para korban tersebut berasal dari penyewa apartemen Tamara. Selama itu ia terus menulis diarinya tentang pembunuhan yang dilakukannya. Dan ada yang lebih mengejutkan, ternyata suaminya yang menghilang di tahun 2000, Tamara lah pelakunya dan dia yang membunuh suaminya. Adapun sedikit isi dari diarinya yaitu, aku telah membunuh seorang penyewa bernama Volodya. Aku mencincangnya menjadi potongan kecil menggunakan pisau di dalam kamar mandi. Memasukkan potongan tersebut ke dalam plastik hitam dan membuangnya di seluruh penjuru Franceschi District. Pada tanggal 29 Juli 2015, Tamara dibawa ke pengadilan. Ia menjalani pemeriksaan psikiatri forensik. Nah, selama pemeriksaan ternyata wanita tua ini berada dalam kondisi antara kewarasan dan kegilaan. Ya kira-kira 50% waras, 50%-nya lagi gila. Pada saat dimintai keterangan, dia mengatakan bahwa dia memakan tubuh korbannya dan bagian favoritnya adalah paru-paru. Pada bulan Desember 2015, Tamara ini dikirim untuk perawatan psikiatri wajib di rumah sakit khusus di Kazan. Dia juga sedang diselidiki dengan kasus 14 pembunuhan pada waktu itu.
Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah menonton.